Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mengungkapkan fakta di mana ternyata Tuhannya Yahudi dan Kristen berbeda dengan Tuhannya Islam. Dengan referensi beberapa ayat berikut membuktikan bahwa keduanya sangat jauh berbeda, meskipun beberapa rabi Yahudi mengatakan Tuhannya sama, tapi pertanyaan kita adalah, apakah kita lebih mempercayai rabi Yahudi atau kepada firman Tuhan? Tentunya kita akan lebih percaya pada firman Tuhan. Berikut adalah beberapa pernyataan para rabi Yahudi dan Ustadz Kenama. Pertanyaannya adalah, samakah Ustadz antara Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Yahudi? Pertanyaan dadakan ini Ustadz kayak kaget ini pertanyaan. Tapi beliau pasti nanti jawabannya punya aja. Gini, masalahnya begini, jawabannya dilihat dari sisi mana dulu? Tuhannya sama. Apakah Tuhannya sama antara Yahudi dengan Islam? Lihat dari sisi Yahudi. Namanya Rabbi Chaim Mintz. Chaim, M-I-N-T-Z. Chaim Mintz. Beliau bilang sama. Sementara dari Islam, di dalam Al-Quranul Karim, tertulis bahwa Allahnya itu adalah Allahnya Nabi Ibrahim, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Ismail, Allahnya Musa, Allahnya Isa. Lalu bagaimana mungkin saya berani bilang itu berbeda? Islam and Judaism worship the same God. One God, no other. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana tanggapan para rabi Yahudi ketika ditanya, apakah Tuhan yang disembah Yahudi sama dengan Islam? Seperti yang saya sudah katakan di awal, apakah kita lebih percaya perkataan manusia atau firman Tuhan? Berikut ini adalah ayat yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Yahudi dan Kristen tidak punya Tuhan yang sama dengan saudara Muslim. Ulangan 32 ayat 6. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Tidak hanya di situ, dalam 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Bahkan dalam Perjanjian Baru juga mengatakan hal yang sama, seperti kata Yesus berikut ini. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita lihat dalam ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan Kristen dan Yahudi sama-sama memiliki predikat Bapa. Menariknya justru hal tersebut sangat bertentangan dengan ayat Quran berikut. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, jika benar begitu, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Milik Allah lah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya semua akan kembali. Surah Al-Maidah ayat 18. Teman-teman lihat, Al-Quran mempertanyakan iman Yahudi dan Kristen tentang penyebutan Bapa kepada Tuhan. Saya pikir kalau para rabi Yahudi tadi membaca ayat Quran di atas, mereka pasti akan berubah pikiran. Karena kalau kita lihat logika ayat Quran di atas, kalau memang Tuhan itu Bapa kalian, kenapa kalian masih dihukum? Karena dosamu. Justru ini perbedaan konsep yang sangat jelas. Menurut Quran, kalau kalian disebut anak dan Tuhan itu Bapa kalian, harusnya kalian tidak dihukum karena dosamu. Padahal prinsip Tuhan dalam Alkitab berbeda. Justru karena kamu anak dan Tuhan itu Bapa, Dia akan menghajar atau menghukum anak-anaknya yang berdosa. Seperti pada ayat berikut. Ibrani 12 ayat 7-8. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dan juga pada ayat berikut. 2 Samuel 7 ayat 14.
Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Jadi sangat jelas perbedaannya, Yahudi dan Kristen memanggil Tuhan dengan predikat Bapa. Sementara Allah di Islam bukanlah Bapa. Dan ayat tambahan berikut menguatkan iman kita. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau kamu masih ditegur dan dihajar oleh Tuhan, berarti kamu adalah anak, dan Tuhan adalah Bapamu yang menginginkan kamu bertobat. Oke teman-teman, demikian ulasan kita kali ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.